Halo teman-teman, saya mau share hal yang menurut saya lumayan krusial yang sering kita jumpai di tengah-tengah kehidupan kita. Namun tanpa kita sadari itu semua sangat jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Masih ada nggak di antara kamu yang berpegang dan membaca zodiak-zodiak, horoskop, ramalan-ramalan, show, dan lain sebagainya? Mari kita telaah ya sedikit. Apa arti dari itu semua? Shio, menurut Wikipedia, dalam astrologi Tionghoa, lambang hewan yang ditetapkan berdasarkan tahun menunjukkan cara orang lain memandang dirimu atau dirimu memandang dirimu sendiri. Binatang menunjukkan cara orang lain memandang dirimu atau cara dirimu memandang dirimu sendiri seperti binatang. Zodiak, astrologi dari Wikipedia nih ya, adalah ilmu yang menghubungkan gerakan benda-benda tata surya dengan nasib manusia. Nasib Anda ditentukan matahari, bintang yang seharusnya itu semua juga adalah ciptaan Tuhan. Hei, jelas. Firman Allah berkata, kita dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Tetapi Anda mau memilih untuk menjadi serupa dan segambar dengan hewan? Wow, tentu tidak kan? Mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari Roma 1 ayat 18-25. Tapi yang saya bacakan adalah yang 22-25 teman-teman. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Jangan kamu berbuat dosa dengan berzina secara rohani, dengan berpegang kepada apa yang bukan berasal dari Allah, tetapi dari roh-roh dunia. Percaya kepada dongeng-dongeng nenek tua, percaya kepada ramalan-ramalan zodiak, shio, dan istilah-istilah dunia. Semuanya itu adalah perzinahan rohani. Ada nggak di sini anak bapak mamanya kalau dibilang mirip anjing, babi, kerbau, monyet, dan binatang-binatang lainnya? Senang? Pasti tidak senang. Apalagi bapamu di sorga. Firman Allah berkata, sebab Raja Babel berdiri pada persimpangan jalan itu, pada awal kedua jalan itu, untuk melakukan tenungan. Ia mengocok panah, meminta petunjuk dari terafim, dan menilik hati binatang. Kalau bangsa Israel dahulu berzina dengan percaya kepada Allah-Allah lain, orang Kristen sekarang berzina dengan percaya kepada ramalan-ramalan bintang, horoskop, dan lain sebagainya. Itulah bentuk perjinan rohani modern. Jikalau kamu percaya bahwa Kristus satu-satunya tempat kamu berpegang, kamu tidak akan berpegang kepada yang lain di luar firman Allah atau kebenaran Alkitab. Perhatikanlah bahwa semua yang bisa digoncang itu akan digoncang. Kalau engkau menaruh kepercayaanmu kepada uang, maka keuanganmu akan digoncang. Jikalau engkau menaruh kepercayaanmu kepada relasimu akan digoncang. Jikalau engkau terlalu bergantung kepada pasanganmu, itu pun akan digoncangkan. Supaya nyata yang tidak tergoncangkan yaitu Kristus. Jikalau kamu melihat bahwa sesungguhnya Kristus bekerja dalam hidupmu dengan luar biasa, maka kamu tidak akan percaya kepada hal-hal lain di luar kebenaran firman Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Kalau di antara kamu ada yang berkata, Tuhan, aku sudah percaya kepadamu, tetapi aku masih mengalami masalah demi masalah. Firman Allah dengan jelas berkata teman-teman, tidak untuk selamanya kamu orang benar dibiarkan goyah. Daud dalam perjalanan yang menjadi raja atas Israel, dia melewati begitu banyak masalah dan dia membuktikan firman ini lewat kehidupannya sendiri. Tidak selamanya orang benar dibiarkan goyah. Ada waktunya kamu akan dipulihkan, ada waktunya kamu akan diangkat. Tapi jangan menaruh percaya kepada apapun yang bisa digoncangkan. Firman Allah berkata, jangan berharap kepada Mesir, kepada kereta-kereta kudanya. Ini berbicara dari jangan berharap kepada pertolongan manusia. Hari ini biarlah kamu mengerti apa yang menjadi kehendak Allah yang baik, berkenan, dan yang sempurna. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Sekali lagi, jangan berpegang kepada apa yang bisa digoncangkan.
Karena kalau engkau berpegang kepada apa yang bisa digoncangkan, maka hidupmu akan tergoncangkan. Semua yang kamu andalkan, semua yang kamu anggap bisa menolong engkau yang bukan berasal dari Tuhan, itu semua akan digoncangkan. Firman Allah adalah kekuatan dan itu tidak akan tergoncangkan. Karena sesungguhnya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tidak akan berlalu. Oleh karena itu perhatikanlah teman-teman, berpeganglah hanya kepada firman Allah. Haleluya.